Ada berita apa aja sih di Taiwan? Atau libur bingung mau kemana? Gimana sih studi dan kerja di Taiwan? Yuk dengarkan langsung RTI FM Online setiap Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Halo teman-teman RTI FM Online semuanya, hadir kembali saya Cindy Dan saya Linda di acara RTI FM Online di setiap hari Jumat, yaitu Pekan Interaktif. Dan seperti biasa ya teman-teman, selama 30 menit ke depan kami berdua akan mengabarkan aneka berita yang sangat menarik nih bagi teman-teman semua yang kebetulan lagi tinggal di Taiwan ataupun menjalankan studi di sini. Nah, di berita pertama kita memiliki berita mengenai seni terkait dengan Chai Dance Platform yang menampilkan tari kontemporer dan gaungkan budaya lokal ke panggung internasional. Kemudian untuk berita kedua, kita punya berita dari Ditjen Pariwisatanya Taiwan yang menggelar kontes fotografi terkait dengan kereta api nih teman-teman ya. Jadinya kalau kalian ini suka banget fotoin kereta, kalian boleh banget kepoin yang berita kali ini. Dan selanjutnya nih ya teman-teman ya, ada acara interaktif nih bagi masyarakat umum. Karena Museum Seni New Taipei yang ada di Inke kini telah resmi dibuka, di mana akan diselenggarakan kembang api 300 detik selama 2 hari berturut-turut di akhir pekan ini. Nah, dalam acara kali ini kami juga akan membagikan terkait dengan informasi acara dan transportasi untuk pergi ke sana. Kemudian sebagai penutupnya kita punya berita daerah ya, di mana ternyata ada seekor Shiba Inu, yaitu salah satu jenis anjing yang diterkam oleh anjing jenis Pitbull. Dan yang menyedihkan nih, pemiliknya akhirnya harus menuliskan surat sambil menangis untuk anjing peliharaannya. Jadi seperti apa informasi selengkapnya? Yuk kita dengarkan setelah selingan yang berikut ini. Pusat Pertunjukan Seni Chai bekerja sama dengan grup tari Taiwan yang bernama Wenxiang, dan mereka berdua menciptakan platform karya tari kontemporer yang berjudul Chai Dance Platform yang kini memasuki tahun ke-14. Tahun ini ya teman-teman, platform tersebut melakukan transformasi dengan mengintegrasikan sumber daya dan memperluas koneksi internasional. Caranya bagaimana? Jadi selain menyelenggarakan 4 pertunjukan teater di Chai dan Taipei, mereka juga melakukan diskusi internasional pada 20 April di Pusat Pertunjukan Seni Chai. Dan acara ini juga mengundang seniman dan kurator dari Australia, Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk berdiskusi dengan para pemuda. Wah, keren banget ya Kak Linda ya. Ini sangat menarik sekali ya, karena Taiwan terus berusaha untuk bekerja sama dengan berbagai negara khususnya terkait dengan budaya Austronesia dan budaya Asia nih teman-teman. Dan terkait dengan hal itu juga, Kepala Biro Kebudayaan dan Pariwisata dari Kabupaten Chiai, yaitu Su Pailing, menyampaikan kalau grup tari Wenxiang telah menjadi tim seni pertunjukan unggulan di Chiai selama 18 tahun berturut-turut. Dan dia pun berharap untuk tahun ini pihaknya bisa mengangkat budaya lokal dan konsep satu desa satu cerita, di mana hal ini dimulai dari Chiai dan akhirnya bisa menjangkau seluruh dunia. Dan dia pun menyebutkan kalau Festival Lentera Taiwan untuk tahun 2026 nanti kan akan digelar di Chiai. Oleh karena itu, para seniman serta kelompok seni setempat akan diundang untuk tampil dan memeriahkan acara tersebut, sehingga wisatawan dari dalam maupun luar negeri dapat menyaksikan keindahan seni maupun budaya dari Chiai. Wah, berita yang sangat bagus ya teman-teman ya. Berarti tahun depan bagi kalian yang tinggal di Chiai ini, kalian bisa menyaksikan Festival Lentera nasionalnya tuh di sana. Dan juga kemungkinan nih ya, grup tari
tari Wenxiang juga akan tampil nih teman-teman. Hal ini juga ditekankan oleh Direktur Grup Tari Wenxiang yang bernama Kuo Yuwen. Dia menambahkan bahwa rangkaian pentas ini juga mencakup pertunjukan teater pada 19 dan 20 April pukul 2 sore di Pusat Pertunjukan Seni CAI serta pertunjukan luar ruangan gratis pada pukul 4:40 di ruang terbuka. Kemudian di tanggal 17 dan 18 Mei ini ya, teman-teman juga bisa menyaksikan pertunjukan grup tari Wenxiang di Teater One Taipei nih teman-teman. Jadi bagi kalian ya yang kebetulan di Taiwan merupakan pegiat seni, juga boleh nih ya ngepoin atraksi mereka serta pentas-pentas mereka, karena mereka nih ya teman-teman juga akan tampil di Festival Lentera Taiwan tahun depan. Dan kemudian nih teman-teman, bagi kalian penggemar fotografi juga ada informasi menarik, karena Dijen Pariwisata Taiwan menggelar kontes fotografi terkait kereta api. Seperti apa kontesnya dan berapa sih jumlah hadiahnya? Kita akan simak setelah selingan yang berikut ini. Halo Taiwan, kita call dia. Jangan lupa dengerin lagu-lagu kita di RTI, Radio Taiwan International. Cheers. Direktorat Jenderal Pariwisata Taiwan seringkali menggalakkan kegiatan-kegiatan bertemakan jalan-jalan ya. Misalnya aja kalau kalian dengerin acara jalan-jalan, di RTI FM Online kita juga seringkali membahas misalnya ada kegiatan triathlon, lomba olahraga gitu ya, untuk menarik orang-orang dari luar negeri itu datang ke Taiwan. Tapi nih teman-teman ya, mereka juga sering loh mengadakan kontes-kontes fotografi ataupun bazar-bazar yang sangat menarik untuk menarik minat wisatawan. Seperti contohnya nih ya teman-teman ya, belum lama ini ada pengumuman dari Dijen Pariwisata yang mengadakan kontes fotografi kereta api dengan pendaftaran yang sudah dibuka mulai dari hari Senin tanggal 21 April sampai nanti tanggal 8 Mei. Jadi ini kontesnya itu bertemakan kereta api ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman semua nih yang kebetulan juga sangat mengikuti berita tentang kereta api ataupun penggemar kereta api, boleh banget loh ikutan. Dan menariknya nih teman-teman ya, menurut Ditjen Pariwisata, kontes ini sendiri itu mengharuskan para pesertanya untuk membuat entry dari sudut pandang wisatawan ya. Jadi kamu tuh bisa pilih, kamu tuh mau kira-kira hashtagnya tuh apa gitu. Dan kayaknya gitu ya, kalian tuh bisa pilih apakah kalian mau kereta api di bawah sinar rembulan, atau di bawah cerahnya matahari, atau bahkan ketika diguyur hujan. Jadi macem-macem sih sebenarnya ya. Apalagi kegiatan ini memadukan elemen kereta api dengan objek wisata lainnya. Dan karya yang dikirimkan harus menangkap keindahan bagian dari pemandangan ataupun budaya di sepanjang jalur keretanya Taiwan. Antara lain nih ya teman-teman ya, kereta api yang biasa, kemudian kereta api berkecepatan tinggi, kereta api konvensional, sistem metro alias MRT, dan juga jalur kereta ringan ataupun LRT. Dan tentu saja kalian boleh pilih kalian mau foto di daerah mana, mulai dari Taipei sampai dengan Kaohsiung nih. Bahkan ya kalian juga mungkin misalnya mau ke Hualien atau ke Taitung, itu juga boleh banget. Wah, keren banget ya teman-teman ya, karena ini temanya luas banget nih, dan disarankan kalian memotretnya itu di jalur terbuka ya, dimana kalian juga bisa melihat pemandangan alam. Nah, contohnya nih ya teman-teman ya, kalian juga bisa memotret kereta api wisata seperti Breezy Blue ataupun Hai Feng Hao yang sudah kita pernah bahas di pekan-pekan
pekan sebelumnya. Kemudian bagi kalian yang minat ikutan, kalian juga harus mengirimkan hingga 5 foto digital yang diambil antara tahun 2023 dan 8 Mei tahun ini. Jadi foto-foto 2 tahun lalu itu juga masih boleh ya teman-teman ya. Entah itu TRA, THSR, kereta api konvensional, bahkan MRT pun juga bisa dipotret loh teman-teman. Kemudian setiap fotonya juga harus menyertakan deskripsi, yaitu 50-100 kata yang menjelaskan cerita di balik gambarnya. Jadi harus ada keterangannya ya teman-teman ya, bukan cuman foto gundulan saja. Dan pemerintah sendiri juga mengatakan panel juri tahun ini terdiri dari para ahli di bidang fotografi, pariwisata, dan perkereta-apian. Dan entry atau deskripsi tadi juga akan dievaluasi berdasarkan relevansi dengan tema, representasi budaya kereta api, integrasi unsur-unsur pariwisata, dan juga teknik fotografi kalian. Dan terkait dengan hal itu juga ya teman-teman ya, kita mau kasih tahu kalau total hadiah untuk kontes tersebut akan berjumlah lebih dari $600.000 Taiwan. Dan ini udah disebutkan sama penyelenggara dan artinya benar-benar akan terlaksana. Dan untuk hadiah utama, ternyata nih kalian bisa mendapatkan tur kereta api yang indah selama 2 hari 1 malam untuk 2 orang. Dengan tambahan hadiah uang tunai sebesar $50.000 Taiwan. Nah, kalau kalian adalah wisatawan, pastinya kalian akan senang banget karena kalian dapat tambahan waktu menginap serta hadiah uang tunai. Wah, luar biasa banget ya teman-teman ya. Apalagi nih hadiahnya menurut sini nggak kaleng-kaleng ya, karena ini mencakup tur kereta api indah selama 2 hari 1 malam loh. Dimana ini kalau beli sendiri itu nilainya juga lumayan mahal ya, karena kita juga pernah membahas nih mengenai harganya di RTI FM Online pekan-pekan sebelumnya, dimana itu berkisar antara $6.000 Taiwan untuk 1 orang per hari nih teman-teman. Jadi lumayan banget ya, hadiahnya bisa mencapai puluhan juta rupiah kalau dikurskan ke Indonesia. Nah, kemudian nih teman-teman ya, selain 3 hadiah utama yang tadi sudah disebutkan Kak Linda, kontes ini juga akan memberikan penghargaan berupa penghargaan kehormatan dan hadiah prestasi. Kemudian semua pemenang juga akan menerima model kereta api dan pengalaman tur kereta api yang indah, serta karya mereka akan dipamerkan di dalam maupun luar negeri loh. Wow, ini menarik sekali. Jadi intinya nih teman-teman, kalau kalian menang, maka foto kalian ini akan dipajang sama Ditjen Pariwisata dan akan digunakan untuk promosi pariwisatanya Taiwan, baik di Taiwannya sendiri maupun ketika mereka mengadakan pameran di luar negeri ya teman-teman. Kemudian terkait dengan pameran budaya makanan kereta api Taiwan, jangan lupa ya, kalian juga bisa ikutan nih, di mana hal ini diselenggarakan pada bulan Februari lalu di Museum Kereta Api Jepang. Dan pameran ini sendiri menciptakan kembali gerbong makan dan kotak bento kereta api Taiwan yang ikonik, serta menampilkan film dokumenter yang menunjukkan tradisi penjualan bento di peron stasiun. Jadi ternyata nih teman-teman ya, terkait dengan fotografi kereta apinya Taiwan sendiri, kalian juga bisa menggabungkan dengan tradisi bentonya Taiwan. Wah, keren banget ya teman-teman ya. Dan bila kalian juga minat nih dengan pameran ini, kalian juga bisa ikut ya. Mungkin di pertengahan tahun ataupun di awal tahun depan nih, dimana biasanya TRA akan menyelenggarakan pameran soal kereta api ataupun bento terkait. Dan selanjutnya nih teman-teman, ada informasi yang sangat menggembirakan terutama bagi kalian pecinta sejarah dan pecinta wisata outdoor, karena Museum Seni New Taipei resmi dibuka loh akhirnya ya. Dimana kalian juga bisa melihat kembang api 300 detik yang menerangi Inke selama 2 hari berturut-turut. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan kabarkan setelah selingan yang berikut ini.
Bagi kaum emak-emak atau ibu-ibu, Inke menjadi salah satu destinasi favorit untuk belanja perlengkapan pecah belah ya, di mana di sana itu menjual aneka piring dan gelas-gelas yang sangat lucu, dan kalian pun juga bisa mengajak anak-anak kalian untuk DIY gelas ataupun pot keramik yang bisa langsung dibawa pulang nih teman-teman. Dan Inke itu juga biasanya identik dengan wisata museum keramiknya ya, serta juga jalan tuanya yang menjual aneka keramik cantik, serta juga ya di sana itu kalian juga bisa makan makanan yang tradisional ya Kak Linda ya. Iya, ini menarik sekali ya karena Inke memang sangat terkenal dengan yang namanya keramik. Dan kita tahu juga di Inke sendiri ada museum keramik yang sebenarnya cukup besar ya teman-teman ya. Tapi kalian tahu nggak sih, selain keramik yang menjadi primadona di Inke, sekarang ini ada museum atau bangunan lain yang juga menjadi perhatian masyarakat, yaitu Museum Seni New Taipei, di mana museum ini sendiri baru saja dibuka pada tanggal 25 April lalu. Dan tentu saja museum ini pun menjadi ikon baru untuk seni dan budaya di Inke ya teman-teman. Dan ini tentu saja berdampingan dengan yang namanya keramik Inke. Wah, selanjutnya akan makin banyak nih ya destinasi yang bisa kalian kunjungi di Inke. Kalau misalnya dulu kan hujan-hujanan ya kalian ya terpaksa hanya melipir di mungkin museum keramiknya aja nih, atau mungkin berteduh di minimarketnya. Tapi sekarang kalau misalnya cuaca hujan atau lagi panas banget, kalian juga bisa mampir ke Museum Seni New Taipei ini. Kemudian ya teman-teman ya, untuk merayakan pembukaannya di minggu ini, maka akan diadakan berbagai acara yang sangat menarik selama 6 minggu berturut-turut loh. Seperti di mana kalian bisa melihat pasar seni, bazar, pertunjukan, bahkan juga akan diadakan pertunjukan cahaya. Apalagi nih ya teman-teman, khusus di akhir pekan ini akan ada pertunjukan kembang api spektakuler selama 300 detik selama 2 malam berturut-turut, yaitu besok hari Sabtu dan Minggu, disertai penampilan dari Cloud Gate Dance Theater yang sangat terkenal dan juga sirkus Vokasa. Dan hebatnya lagi ya teman-teman, semua acara ini gratis tis loh. Dan bila kalian misalnya nggak punya kendaraan umum juga tenang aja, karena ada kereta dan bus tambahan. Jadi nggak usah khawatir nih ya kalau ke sana kemudian nanti nggak dapat angkutan untuk balik ke wilayah kalian. Dan jangan lupa nih ya untuk dicatat, dan gak cuma dicatat aja ya, tapi kalian wajib untuk pergi ke acara tersebut. Kenapa? Karena acara pembukaan untuk akhir pekannya akan dilaksanakan secara meriah, dimana untuk tanggal 26 April alias besok, mulai dari jam 3 sore akan ada pasar seni dan pasar kuliner di area luar museum. Kemudian mulai dari jam 4:30 sore akan ada penampilan musik dan tari dari mahasiswa Universitas Seni Nasionalnya Taiwan. Kemudian ya teman-teman, acara dilanjutkan di jam 7 malam dengan tampilnya Cloud Gate dengan karya 13 Tongues yang sangat terkenal. Dan jam 8:30 malam Teng nih ya, akan diadakan kembang api selama 5 menit yang menyinari langit malam Inke. Kemudian bila kalian misalnya lagi nggak sempat nih di hari Sabtu, kalian juga bisa pergi di tanggal 27 April tepatnya di hari Minggu, di mana acaranya ini juga sudah dimulai di jam 4:30 sore karena ada pertunjukan pembuka gerbang sirkus. Kemudian jam 7:10 malam ada pertunjukan sirkus Vokasa yang membawakan ya akrobatik berjudul Kotak Pandora, dan jam 8:30 malam akan ada pertunjukan kembang api yang juga berlangsung selama 5 menit. Jadi nih teman-teman ya, selama 2 hari berturut-turut kalian bisa menyaksikan yang namanya kembang api. Kalian mungkin bisa pilih mau di hari Sabtu atau hari Minggu, di mana waktunya tentu saja dalam 2 hari ke depan ini cukup fleksibel ya teman-teman. Nah, terkait dengan pembukaan Museum Seni New Taipei ini, ternyata bukan cuma ada acara budaya saja, tapi juga udah jadi pesta sebuah kota. Karena Inke ini sebenarnya bagian dari New Taipei ya teman-teman ya. Tapi Inke memang ini daerahnya kayak khusus gitu. Dan tentu saja ketika ada perayaan yang sangat meriah di Inke ini, masyarakat di Inke pun pasti akan turut serta bergembira bersama dan merayakannya secara meriah. Dan terkait dengan itu juga, mulai dari tanggal 26 April alias dari besok
sampai tanggal 1 Juni mendatang, tempat ini akan dimeriahkan dengan beragam kegiatan. Misalnya pasar seni, terus udah gitu kegiatan musik, kegiatan tari, sirkus, dan juga pertunjukan kembang api yang tadi kita sudah sebutkan nih. Dan mungkin ada lagi di waktu-waktu yang lainnya. Dan semuanya tentu saja seru dan tidak akan membosankan, serta kalian bisa berjalan-jalan dengan santai. Karena tempatnya itu emang lumayan gede nih teman-teman. Kemudian untuk teman-teman sendiri yang pengen ke sana, disarankan untuk menggunakan transportasi umum. Kenapa demikian? Pertama, karena lebih praktis. Kedua, untuk mengurangi kemacetan. Dan tentu saja supaya kalian tidak terlalu berdesak-desakan. Dan kalian bisa aja jalan kaki dari stasiun TRI Inke selama 6 menit untuk mencapai lokasi acara. Dan enaknya lagi nih ya teman-teman ya, pada akhir pekan pembukaan yaitu mulai besok sama lusa ya, TRA juga akan menambah jadwal kereta api. Kemudian bus nomor 917 dan 981 juga akan menambah frekuensi keberangkatan. Jadi bagi kalian yang ingin berkendara, kalian juga bisa memarkir kendaraan di stasiun Panjau atau Fengming lalu melanjutkan perjalanan dengan kereta, karena di hari Sabtu dan Minggu besok itu mulai macet ya teman-teman. Kemudian nih bagi kalian yang ingin pergi ke sana, ya harap dicatat alamatnya, yaitu beralamatkan di Guangqian Road nomor 300 di distrik Inke, New Taipei City. Kemudian bagi kalian yang ingin berkunjung nih ya dan masuk ke museumnya, monggo silahkan pergi, karena museumnya akan dibuka dari jam 10 pagi sampai jam setengah 6 sore, dan ingat ya teman-teman, tutup di hari Senin. Dan untuk transportasi umumnya, kalian juga bisa turun di stasiun TRA Inke dan jalan kaki 6 menit seperti yang sudah disebutkan Kak Linda. Kemudian naik bus nomor 917 dan 981. Dan untuk mobil pribadi tadi yaitu berhenti di stasiun Panjau atau Fengming ya, parkirnya di sana lalu naik kereta api. Dan jangan lupa ya, kita akan ingetin lagi acara kembang apinya itu hanya 2 hari. Antara lain pada tanggal 26 April di hari Sabtu alias besok, dan tanggal 27 April di hari Minggu yaitu lusa, mulai dari jam setengah 9 malam sampai jam setengah 9 malam lewat 5 menit. Dan terkait dengan pertunjukan cahaya, kita juga akan kasih jadwalnya, yaitu pada tanggal 26 April di hari Sabtu jam 8 lewat 20 menit malam. Kemudian pada tanggal 27 April di hari Minggunya jam 7 malam. Ada juga nih di tanggal 28 April sampai di tanggal 2 Mei dengan 3 pertunjukan setiap pukul 7 malam, setiap jam 8 malam, dan jam setengah 9 malam. Kemudian ada juga di tanggal 3 dan 4 Mei dengan 2 pertunjukan perharinya pada pukul 7 malam dan pada pukul setengah 9 malam. Dilanjutkan pada acara tanggal 5 sampai 23 Mei dengan 3 pertunjukan perharinya yaitu pukul 7 malam, 8 malam, dan setengah 9 malam. Dan selanjutnya ada juga sebagai penutup di tanggal 31 Mei sampai tanggal 1 Juni yaitu hari Minggu dengan 3 pertunjukan perharinya yaitu di pukul 7 malam, 8 malam, dan setengah 9 malam. Wah, banyak sekali ya nih ya teman-teman jadwal pertunjukannya ya, dan harap dicatat nih karena waktunya rada beda-beda ya teman-teman, jadi nggak sama nih setiap harinya. Tapi tenang aja, nanti untuk informasi dan deskripsi jadwal selengkapnya kami juga akan tempelkan di kolom deskripsi. Dan sebagai penutup acara di hari ini, tibalah kita di berita terakhir, yaitu seekor Shiba Inu diterkam pitbull sehingga pemiliknya menulis surat sambil menangis sedih. Seperti apa sih kisahnya ya teman-teman? Kita akan kabarkan setelah selingan yang berikut ini. Hidup kita terus begini-gini saja. Saya Hindia, dengarkan terus Radio Taiwan International. Tak masuk logika. Semoga kita mencintai apa adanya. Walau katanya sekarang ku bisa masuk penjara. Satu persatu, hari per hari, yang menyakiti benahi lagi. Perihal esok, nanti
Kalau teman-teman ngikutin berita RTI, pasti kalian juga sudah dengar ya, ataupun mungkin nonton di TV kali ya, terkait dengan pitbull yang membuka kaca mobil sebanyak 2 kali dan mengakibatkan kecelakaan bagi pengemudi motor yang sedang parkir di sebelahnya nih teman-teman. Dan gak cuman itu aja loh, kejadian-kejadian pitbull yang termasuk digolongkan sebagai anjing ganas di Taiwan itu juga seringkali memakan korban ya teman-teman. Seperti contohnya nih ya, di tanggal 14 April lalu, seekor anjing pitbull menggigit seekor Shiba Inu di Neipu Pingtung hingga menyebabkan Shiba Inu tersebut tewas loh. Jadi nggak cuma menyerang manusia ya, tapi pitbull ini kalau memang lagi lose control gitu ya, dia juga bisa menyerang sesama anjing. Dan tentu saja dong ya, pemilik anjing Shiba Inu itu mengkremasi anjingnya sambil menangis, dan dia pun menulis surat cinta nih atau surat perpisahan kepada anjingnya yang telah meninggal dunia tersebut, dan meminta anjingnya untuk lari saja jika di waktu lain diganggu anjing lain. Buat teman-teman yang penasaran kok bisa sih anjing tersebut digigit sama pitbull, gimana sih kronologi atau kejadiannya secara detail? Yuk kita ceritain ya. Jadi kejadian ini bermula ketika seorang warga di Pingtung mengajak anjing Shiba Inunya yang bernama Pauke untuk berjalan-jalan. Tapi saat jalan-jalan, Pauke diserang oleh seekor anjing pitbull yang lepas kendali. Jadi dia tiba-tiba itu berlari dan dia terlepas nih dari pemiliknya. Kemudian pitbull ini membuka mulutnya dan langsung menggigit Shiba Inu tersebut dengan keras, menyebabkan si Shiba Inu yang bernama Pauke tersebut menjerit kesakitan. Dan meskipun masyarakat sekitar yang merupakan tetangganya telah membawa jeruji besi atau pipa besi dan berusaha untuk membuka paksa mulut pitbull tersebut, tapi ternyata gigitan pitbull tersebut sangat kuat dan memang sih akhirnya menyebabkan Pauke pun terluka parah, dan kemudian Pauke dikirim ke rumah sakit untuk perawatan. Tapi malang sekali ya, ternyata dia mengalami masa kritis karena lukanya sangat parah, dan ini dia digigit di bagian perut, sehingga anjing tersebut kemudian mati karena luka yang sangat berat. Sementara itu, pitbull ini dipukuli oleh massa sampai menurut pengakuan mati. Waduh, kasihan sekali ya teman-teman ya si Shiba Inu ini dan pemiliknya, karena Shiba Inu ini tergolong anjing yang santuy gitu ya, yang ramah terhadap semua orang, tapi justru diserang oleh anjing galak nih teman-teman. Dan berdasarkan laporan, Pauke atau si Shiba Inu yang meninggal ini merupakan anjing peliharaan dari toko kue talas yang sangat terkenal di Pingtung, dan kematiannya tentu saja membuat pemiliknya sangat sedih. Kemudian di tanggal 16 lalu, Pauke akhirnya dikremasi, dan sebelum mengucapkan salam perpisahan terakhir kalinya, pemiliknya pun menulis surat dan menempelkan surat tersebut di tubuh Pauke. Jadi beginilah isi surat tersebut. Apau atau si Pauke telah menemani keluarga kami melewati hari-hari dengan bahagia, dan kami berterima kasih karena dia telah begitu hangat dan menjadi yang paling istimewa. Dan meskipun kami enggan untuk melepasnya, tetapi kami berharap saat bertemu lagi, Apau masih tetap menjadi Apau yang tersenyum dengan polos. Kemudian terakhir sang pemilik juga mengingatkan, ketika Apau diganggu anjing lain, ingatlah untuk berlari dan jangan hanya mengibas-ngibaskan ekor. Dan tentu saja ya, ungkapan dari sang pemiliknya ini membuat orang-orang menangis. Tapi kenapa sih ya teman-teman pemiliknya menuliskan surat itu kepada anjingnya si Pauke ini? Ya karena di konsep budaya Tionghoa mereka ini percaya akan konsep reinkarnasi, sehingga pemiliknya pun berharap Apau bisa terlahir kembali. Dan terkait dengan kesedihan tersebut, tentu saja pemiliknya berharap supaya pihak berwenang dapat mengungkap kebenaran dan mencegah jatuhnya korban yang tidak bersalah lainnya. Dan menanggapi hal ini, Kantor Perlindungan Hewan terkait juga telah menyampaikan bahwa pemilik pitbull tersebut sebenarnya telah memelihara anjing ini selama 5 tahun dan tidak tahu kalau anjing pitbull ternyata harus didaftarkan di Taiwan, dan anjing pitbull harus diikat dengan benar, dan penyelidikan administratif pun segera dilakukan. Dan jika benar nih nanti
hasilnya terverifikasi, maka pemilik pitbull tersebut akan dianggap melanggar pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Hewan dan dapat dikenakan denda antara 50.000 NTD hingga 250.000 NTD. Kenapa? Karena pemilik tersebut membiarkan hewan peliharaannya yang agresif untuk lepas. Dan hal ini sendiri juga melanggar pasal 20 dari Undang-Undang Perlindungan Hewan dan dapat dikenakan denda tambahan sebesar 30.000 hingga 150.000 dolar Taiwan. Wah, gede banget ya teman-teman ya dendanya ya. Jadi harap diingat bagi kalian ataupun majikan kalian yang memelihara pitbull ya, silakan diingatkan untuk mendaftarkan diri dan mengikat anjingnya dengan benar nih teman-teman. Karena hukum di Taiwan ini, entah itu anjingnya menggigit orang lain sampai cedera ataupun menyerang hewan lain gitu ya teman-teman, tetap akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan semoga saja rangkaian acara dan berita di atas bisa menghibur dan menambah informasi bagi kita semua. Namun karena waktunya juga nih yang sudah mepet, maka dari itu saya Cindy Dan saya Linda pamit undur diri. Sampai jumpa di pekan berikutnya. Dadah!